dan ini seterusnya. Ini muter sama, berarti kita harus memotong mata rantai ini. Nah, kalau kita lihat gambar kiri ya, kok enak-enak semua ya. Keripik, cola, burger, kentang goreng, calamari, pizza. Nggak ada yang nggak enak ya. Ini yang disebut comfort food Bapak Ibu. Makanan-makanan yang membuat hati kita enak, hati kita nyaman. Istilahnya comfort food. Dan kalau kita mau telusuri nih ya, satu persatu nih. Rata-rata comfort food ini akan high sugar ya, tinggi kalori, high fat, tinggi lemak, ya, dan high salt, tinggi garam. Ya. Kalau mungkin orang Indonesia ditambah high micin, high MSG. Karena orang Indonesia suka yang asin-asin dan gurih-gurih ya. Nah, ini adalah comfort food. Jadi coba Bapak Ibu ingat-ingat, ketika jenengan stres, kira-kira pasti salah satu, salah dua, atau salah tiga yang dicari. Gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu stres, membayangkan makanan apa yang bakal menenangkan hati Bapak Ibu? Semangkok bakso, semangkok es campur, semangkok es teler, satu gelas kopi rasa-rasa yang rasanya manis, yang banyak susunya, yang banyak gulanya, atau soft drink, atau keripik-keripik yang sudah dicampuri rasa-rasa, rasa keju plus MSG, rasa barbecue plus MSG, atau pizza bersama teman-teman. Jadi kalau kita stres, coba kita amati. Jangan-jangan yang selalu kita pilih pilihannya nggak jauh-jauh dari ini ya Bapak Ibu. Ya, ini namanya comfort food. Dan kita nggak sadar kadang-kadang ketika kita mengkonsumsi comfort food ini berlebihan. Nah, selanjutnya, mari kita kelola stres kita. Ini saya memberi beberapa tips and trik mengelola stres ya. Tentunya kalau bicara tentang stres ini, kalau saya ngajari PPDS saya ini kuliah 1 semester gitu ya tentang stres. Saya memberikan sedikit tips and trik bagaimana mengatasi stres. Yang pertama, ketika kita menghadapi stres, kita harus tahu prioritas kita. Prioritas kita di mana? Apakah kita memprioritaskan pendidikan kita? Apa kita memprioritaskan kesehatan kita? Apa kita memprioritaskan finansial kita? Memprioritaskan anak kita? Memprioritaskan orang tua kita, keluarga kita? Nah, kalau Bapak Ibu ragu-ragu, mari kita menganalisis itu. Sebetulnya pasti dalam hidup kita pasti ada pilihan-pilihan ya. Di analisis itu maksudnya gini, kalau saya memilih ini untungnya apa, ruginya apa. Kalau saya memilih ini, untungnya apa, ruginya apa. Jadi itu cara kita menganalisis keuntungan dan kerugian, atau keuntungan dan resiko yang akan kita hadapi. Lalu setelah kita tahu, kita analisis, kita bisa putuskan mana yang ditunda, mana yang diabaikan karena itu tidak penting. Misal nih, diskon awal tahun, ya, atau yang kemarin Desember end year sale gitu ya. Aduh, barang-barang branded itu lagi murah-murah banget, udah lama nggak ke mall, udah lama nggak belanja, pengen beli. Nah, itu masalahnya prioritas atau tidak. Atau jangan-jangan belanja seperti itu perlu diabaikan ya, karena itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita secara bermakna ya. Atau kalau kita punya beban, apakah harus didelegasikan? Misalnya nih, seorang mahasiswa punya tugas kelompok gitu ya, dia terbiasa melakukan sesuatu hal itu perfect gitu ya. Kalau nggak sempurna rasanya nggak tenang gitu. Nah, kalau didelegasikan atau dibagi, distribusikan kepada teman-teman kita, jadinya nggak sebagus yang kita harapkan. Atau dikompromikan. Ini contohnya. Anak sakit, kendaraan masuk bengkel, kita sendiri influenza, ART mudik, masalah finansial, pandemik. Rasanya lengkap penderitaannya ini ya. Tapi itulah ya kehidupan yang kita hadapi sekarang ya Bapak Ibu. Ya, banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kemudian cara mengatasi stres berikutnya. Belajar berkata tidak gitu. Kadang kita punya keinginan untuk menyenangkan hati orang lain. Di mana orang lain tuh kadang tidak pernah puas dengan apa yang kita lakukan. Ya, kalau katanya orang Surabaya, Danio keseleo gitu ya. Jadi kadang kita sibuk untuk menyenangkan orang lain dan mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Jadi tips yang nomor 2, belajar berkata tidak. Sudah cukup.
cukup sampai di sini, cukup sampai di sini. Saya sementara mau merawat diri saya sendiri. Dan merawat diri kita sendiri ini sebetulnya nggak berdosa, nggih. Self care itu tidak berdosa. Kami para dokter, kami juga disumpah untuk merawat diri sendiri, Bapak Ibu. Nomor satu memang mengutamakan kepentingan pasien, tapi sumpah kami nomor sekian adalah kita tetap menjaga kesehatan diri kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien. Jadi sama, di profesi kesehatan pun kita ini disumpah untuk merawat diri sendiri, gitu nggih? Berkata tidak, menghindari orang-orang yang bikin stres, menghindari topik-topik yang bikin stres, ya, dan merencanakan kegiatan dengan lebih efektif. Kemudian, tips yang nomor 3, curhat. Curhat ini penting ya, karena ketika kita curhat, tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan kita yang ada di otak itu jadi berkurang. Dan ketika ketegangan itu berkurang, area prefrontal cortex, area bando yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu itu jadi berfungsi kembali dengan cara yang baik. Gitu. Jadi ketika kita stres, ketika kita sedih berlebihan, ketika kita marah berlebihan, kita perlu membuang amarah ini, curhat, gitu ya. Dan ketika ketegangan ini sudah reda, maka area eksekutif kita akan balik lagi. Jadi mekanisme yang Tuhan ciptakan seperti itu, Bapak Ibu, untuk kita. Ya. Jadi luar biasa, Tuhan itu sudah menyiapkan sebetulnya, sudah menyiapkan senjata-senjata untuk kita menghadapi kehidupan ini, ya. Kemudian berkompromi, jadi orang yang fleksibel. Kadang kita kekeh dengan keinginan kita, padahal itu justru mendolimi diri kita sendiri, ya. Perfeksionisme kita ini seringkali menzolimi diri kita sendiri. Ya, memanage waktu lebih baik, mendelegasikan, sama seperti tadi. Tips nomor 4, berpikir positif. Ini untuk orang-orang tertentu susah ya. Dan untuk orang-orang yang sudah terlanjur lama sekali mengalami stres, kayaknya susah menemukan hal positif dari dirinya. Sebetulnya berpikir positif itu adalah mencari hal yang positif dari diri kita, Bapak Ibu. Contoh, hari ini saya masih sehat, hari ini saya masih bisa Zoom meeting, hari ini saya masih bisa melihat sinar matahari, hari ini saya masih bisa makan, hari ini saya masih bisa. Itu positive thinking. Ya. Melihat peluang dari situasi yang tidak menyenangkan. Tips nomor 3. Nah, ini ada tips-tips yang lain banyak sekali ya. Diet sehat. Ternyata diet sehat itu juga membuat stres menurun, Bapak Ibu. Jadi diet sayur dan buah itu akan membuat stres menurun. Kemudian istirahat dan tidur yang cukup ya, olahraga, curhat. Ini tadi sudah saya singgung, hobi, humor, dan keseimbangan ya. Jangan kerja melulu ya, jangan main melulu juga ya. Jangan tidur melulu juga, jangan makan melulu juga ya. Hindari obat-obat terlarang. Di sini ada teknik-teknik ya, bisa meditasi, bisa hipnosis, bisa mindfulness, bisa massage, bisa spa, ya, bisa musik. Tadi sebelum kita mulai saya putarkan musik ya. Saya biasanya kalau bekerja juga memutar musik itu supaya saya sendiri rileks, nggak tegang ya. Atau latihan-latihan olahraga yang lain. Nah ini, stress walk. Kalau stress walk-nya ke Sogo, ke Galaxy Mall jadinya stres kita ya. Karena dompetnya terkuras habis ya. Jadi yang dimaksud stress walk ini meninggalkan ruangan yang membuat kita stres sesaat, tidak lama-lama, hanya 5-10 menit. Itu yang orang bilang saya keluar cari angin, Dok. Ya, sebetulnya ini namanya stress walk. Dan setelah kita reda, ketegangan kita reda, kita kembali lagi ke situasi itu. Kita selesaikan masalah di ruangan itu. Ini yang disebut stress walk. Tips berikutnya, tarik nafas panjang. Ya, 4 nafas tarik, 2-3 nafas tahan, 3 nafas lepaskan, 3 hitungan lepaskan. Jadi bisa 1-10 hitungan ya. Kemudian menulis ini juga kadang membantu. Ada orang-orang, pasien-pasien saya ada beberapa yang rajin menulis dan itu membantu dia berefleksi gitu. Apa yang dia tulis pada saat dia stres itu kemudian dia baca lagi. Aduh ngapain sih ya, saya kok lebay gini ya kemarin ya. Gini aja kok saya tuh nangis bombay gitu ya. Jadi dia melakukan refleksi diri dengan tulisan-tulisannya. Dan ini sebetulnya sangat baik untuk kita belajar Bapak Ibu. Belajar untuk menjadi tangguh. Memelihara binatang ini juga bisa jadi tombol stres ya. Termasuk kita bersenda gurau ya. Mungkin kita punya teman-teman yang lucu ya, punya keponakan, punya sahabat yang lucu, nonton stand up komedi ya. Ini kita bisa jadi tertawa dan bisa melepaskan stres.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu, bagaimana pengaruh stres terhadap pola makan dan bagaimana cara kita mengelola stres. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Dr. Karin. Silakan Dr. Karin. Ya. Baik, terima kasih Dokter Uci atas presentasinya yang sangat menarik ya, yang tadi sudah banyak dijelaskan mengenai pengaruh stres terhadap pola makan dan juga obesitas. Ternyata kalau sekarang juga sangat-sangat dipengaruhi kemudahan untuk transaksi online ya, Dok. Bener banget. Berarti kalau kita nggak pengen makan, dikosongin aja ya. GoPay dikosongin, OVO dikosongin, Nah, ShopeePay itulah Dok. dikosongin. Kalau dulu sebelum marak untuk layanan online ini mungkin agak lebih sulit ya Dok aksesnya. Misalnya malam pengen makan, tiba-tiba kalau sekarang semua sudah serba gampang, tinggal jempolnya dipencet-pencet-pencet datang makanannya ya. Iya, benar banget. Iya. Baik, dokter, kita masuk ke sesi diskusi. Sudah ada yang bertanya ya, Dok ya. Ini dari Ibu Ratna G. Mohon bertanya. Nomor 1, pada sebagian lansia mengalami masalah geriatrik atau tampak tidak bisa happy yang berakibat walau makan bergizi tapi jadi sangat kurus. Itu seperti apa penjelasannya? Kemudian yang nomor 2, sebagian orang jadi sangat gemuk yang mirip dengan orang tuanya. Mungkin maksudnya faktor genetik ya, Dok ya. Walau makannya tidak berlebihan. Itu bagaimana penjelasannya? Baik. Yang pertama dulu tentang lansia ya. Yang saya tahu adalah ketika perempuan nih terutama ya. Ketika perempuan sudah masuk umur madya ya, menjelang menopause atau sudah menopause itu tentu saja Bapak Ibu kita kehilangan hormon estrogen. Hormon estrogen ini sebetulnya kalau dari sudut pandang kesehatan mental, hormon estrogen itu membantu kita mempertahankan kondisi kesehatan jiwa kita, Dokter Karin. Gitu. Jadi kalau kita berdua masih menstruasi ya, sebetulnya kan kita hormon estrogennya masih normal nih ya. Gitu. Justru hormon estrogen itu buat para perempuan itu kayak penjaga gitu ya, kayak net supaya ketika kita stres itu kita nggak jatuh pada kondisi yang lebih berat gitu. Tapi pada lansia ketika sudah menopause, hormon estrogen ini sudah nggak ada, sudah menurun banyak gitu. Disitulah sebetulnya para lansia-lansia ini sangat rentan untuk mengalami stres, terutama stres karena kesendirian, karena kesepian. Itu yang sering saya temukan pada pasien-pasien saya yang lansia. Anaknya satu di Jakarta, anaknya satu di Sulawesi, anaknya satu di Lombok gitu ya. Mau tilik putu, mau mengunjungi cucu itu harus swab antigen, harus PCR, harus karantina dan lain sebagainya. Akhirnya nggak jadi gitu. Jadi perasaan kesendirian ini sering menyelimuti para lansia dan itu menjadi sumber stres, Dokter Karin. Sehingga yang tadi saya bilang ya, Ibu Bu Ratna, hipotalamus itu akan merespon stres kita gitu. Hipotalamus itu bisa menjadikan kita jadi nggak makan, atau metabolisme kita berubah. Jadi kita sudah makan tapi berat badan nggak bertambah. Gitu. Jadi ada kaitan dengan hormon, ada kaitan juga dengan mineral-mineral, ion-ion yang lain ya. Karena kalau kita stres itu ion-ion kita itu juga kacau gitu. Ion natrium, magnesium, kalium, kalsium itu kacau gitu. Sehingga penyerapan makanan jadinya nggak bagus. Jadi seberapapun kita makan jadinya nggak jadi daging, nggak jadi badan gitu, jadi tetap kurus gitu. Kemudian pertanyaan kedua tentang faktor genetik ya. Iya, Dok. Ya, mungkin gini, sebetulnya ini saya mau cerita ilmu yang lain ya. Ada ilmu yang namanya nutrigenomik ya. Nutrigenomik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gen dan makanan-makanan yang perlu kita makan sesuai dengan gen kita gitu. Jadi pemeriksaan nutrigenomik ini sudah ada di Indonesia, tapi memang tidak rutin kita lakukan karena harganya nihil, dingin. Harganya jutaan ya, Bapak Ibu. Jadi dengan pemeriksaan nutrigenomik itu kita jadi tahu gen yang bisa memicu kita gemuk itu gen nomor berapa dan makanan yang harus kita hindari itu apa, gitu. Jadi bisa jadi karena kita tidak paham nutrigenomik kita nggak paham makanan-makanan yang berpotensi membuat kita gemuk gitu. Dan ketika gen itu sudah diintervensi, jadinya gen itu tidak aktif ya. Jadi Bapak Ibu, gen itu
tidak akan hilang. Bapak gen itu akan selalu diturunkan kepada anak-anak kita. Tapi kita punya pilihan mengaktifasi gen itu dan menjadi gendut atau menginaktifasi gen itu jadi kita nggak jadi gendut. Itu yang bisa kita lakukan. Intervensi genetiknya dengan cara melakukan pemeriksaan nutrigenomik dan kita menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan itu, Dr. Karin. Ya, baik. Sebenarnya sudah cukup jelas ya Ibu Ratna, tadi dijawab oleh Dr. Uci, pertanyaan tentang lansia dan juga tentang faktor genetik yang mempengaruhi berat badan tadi ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok ya. Oke, monggo. Ini dari Bapak ya, Bapak Prima Wijaya. Selamat pagi. Mau bertanya bagaimana cara mengatasi stres jika orang yang bersangkutan keras kepala dan susah untuk makan sayur dan beraktivitas, sedangkan keluarga kurang perhatian. Mungkin ini solusinya didaftarkan ke Dokter Uci di Klinik Utama Dharmasudha Premier, Dok. Konsultasi kayaknya ya Dok ya. Monggo. Ya. Gimana? Mungkin ada singkat aja Dok. Gimana? Ya, sebetulnya pertanyaan Pak Prima ini sudah terjawab gitu. Sebetulnya yang bikin dia stres adalah dia kurang perhatian keluarga. Sudah ketemu jawabannya ya. Baik. Lebih lanjutnya bisa langsung konsultasi dengan Dokter Uci ya. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dari Ibu Adila. Saat stres keinginan untuk makan sangat tinggi. Apa efek jangka panjangnya jika saat stres seringkali mengkonsumsi obat penahan lapar agar tidak terlalu lapar itu, Dok? Jadi walaupun itu obat tradisional atau buatan pabrik, apakah ada sifat untuk mengakibatkan ketergantungan seperti itu? Oke. Ini pertanyaan yang sering saya temukan ya pada perempuan-perempuan muda yang masih ingin mempertahankan bentuk badannya gitu ya. Mereka menggunakan suplemen gitulah. Ya. Resikonya adalah adiksi obat pencahar atau adiksi obat penahan lapar. Gitu. Karena gini, Dokter Karin, beberapa tahun terakhir itu kami di bidang psikiatri itu kita meneliti banyak sekali perilaku adiksi yang di luar penyalahgunaan narkoba ya. Jadi seperti adiksi game, adiksi judi, adiksi makanan-makanan tertentu, termasuk adiksi obat-obatan yang lain, misalnya adiksi CTM, adiksi jamu, adiksi. Kita lihat fenomena adiksi itu ternyata spektrumnya luas sekali gitu. Kalau dia terbiasa mengkonsumsi obat penahan lapar, itu sebetulnya kita harus melihat isi dari obat penahan lapar itu apa. Saya pernah menemukan beberapa kasus obat penahan lapar itu berisi zat yang mirip dengan sabu. Gitu. Mirip dengan sabu. Serem kan ya? Iya, Dan ini obat tradisional loh. Dan ini obat tradisional gitu. Jadi gejala yang dia sampaikan adalah ketika dia mengkonsumsi obat itu memang berat badannya bisa turun 3 kilo dalam 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi di samping itu dia merasakan adanya perasaan cemas, berdebar-debar yang berlebihan karena biasanya metabolismenya akan dipercepat ya dengan obat-obatan itu ya untuk menurunkan berat badan. Jadi kita dibikin berkeringat, kita dibikin sering BAB, kita dibikin sering kencing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sisi yang lain orang ini mengalami kecemasan, orang ini mengalami ide-ide paranoid. Jadi curigaan gitu, curigaan sama suaminya, curigaan sama anaknya. Katanya dia merasa curiga diomongin kalau dia gendut gitu. Ya, ada kasus yang saya temukan seperti itu. Jadi betul-betul tergantung isi dari obat penahan lapar ini isinya apa. Kita perlu berhati-hati. Dan kasus yang saya temukan itu obat itu kebetulan jamu ya. Jamu yang bentuknya pil. Pilnya itu kayak peluru ya, bulat kayak bola gitu. Sekali minum itu 3 pil gitu. Sehari minum 3 kali. Jadi 9 pil sehari. Itu kalau ditelusuri saya tanya mereknya apa ya, mereknya X gitu ya. Saya lihat tidak ada kode registrasi Balai POM, jadi tidak ada kode keamanan untuk zat-zat itu. Jadi menurut saya mungkin ini Bapak Ibu perlu waspada juga ya kalau mengkonsumsi suplemen-suplemen penahan lapar itu sudah melewati screening dari pemerintah atau tidak gitu. Ya, jadi perlu kritis juga ya Dok sebagai konsumen melihat sudah terdaftar atau belum dalam Badan POM, seperti itu ya Dok ya. Karena ya memang ada beberapa suplemen yang ternyata bisa menimbulkan adiksi ya Dok ya untuk menahan lapar. Betul. Oke. Serem ya? Iya, cukup kaget sih Dok. Iya. Baik, dokter saya boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Yulia.
Dalam pola menstruasi seringkali nafsu makan itu meningkat, Dok. Nah, itu Yes. apakah sesuatu yang wajar ataukah harus diperbaiki? Gitu. Ya, itu sebetulnya tadi sudah saya jawab terkait dengan Ya? pertanyaan Bu Ratna ya. Iya, Dok. Jadi pada saat kita menjelang menstruasi itu kadar estrogen kita memang turun gitu. Turun secara natural, secara alamiah gitu. Maka kita perlu waspada kalau saya menjelang menstruasi ini bawaannya saya jadi banyak makan nih. Jadi awareness, kita perlu menyadari bahwa kita mengamati ada pola itu di dalam badan kita. PR-nya adalah bagaimana kita mengelola ya. Karena kita kalau selama kita masih produktif, secara reproduktif aktif, kita nggak bisa menghindari itu, nggih Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah memanage gitu. Wah ini kayaknya nafsu makan saya mulai nambah nih, kayaknya habis ini saya menstruasi nih. Wah kalau gini habis ini moodku kacau nih gitu, senggol bacok gitu ya. Jadi teman kerjanya nggak ngapa-ngapain gitu, disemprot gitu ya. Kalau kita marah-marah sama perawat gitu ya. Akhirnya berlaku perempuan selalu benar ya, Dok ya. Oh iya benar. Dan laki-laki selalu salah ya. Karena hormonal itu juga pengaruh sekali ya, Dok ya. Ya. Kemudian ada yang kedua ada istilah premenstrual syndrome ya. Kita sadar ada premenstrual syndrome. Ini mungkin nanti ada kaitannya sama Dokter Karina ya. Kalau premenstrual syndrome itu ada yang jerawatan ya, Dokter Karina ya. Iya betul, Dok. Mungkin kapan-kapan kita bisa diskusikan ya. Kita angkat dalam webinar ya ngomongin jerawat. Bisa, Dok. Jadi itu adalah sebuah pertanda. Ada tanda-tanda fisik, ada tanda-tanda psikologis gitu. Selama dalam proses menjelang menstruasi itu kita masih produktif ya, fungsi-fungsi kita tidak menurun, kita masih sama baiknya ketika kita lagi tidak menstruasi, maka saya anggap itu normal gitu. Kita hanya perlu lebih aware aja untuk memanage itu gitu. Tapi kalau memang itu sudah mengganggu, kita jadi senggol bacok, punya masalah di mana-mana, masalah di kantor, masalah di rumah, masalah pertemanan, itu sudah tanda-tanda itu menjadi masalah yang perlu kita selesaikan secara profesional. Saya rasa gitu, Dokter Karina. Oke, ya kalau dirasa sudah mengganggu dan nggak sanggup untuk mengendalikan sendiri, mungkin waktunya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya, Dok, dengan ahlinya. Seperti itu ya, Dok ya. Benar, benar. Oke. Baik, Dok. Ini saya sapa dulu Bapak Irwan Basri. Selamat pagi, Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Dimas, apabila kita terbiasa makan nasi, sekalinya nggak makan nasi rasanya kurang puas. Itu bagaimana cara mengendalikan otak kita supaya walaupun tidak makan nasi tetap terasa kenyang? Itu dari pengendalian diri atau ada mungkin ininya, Dok? Mungkin bisa dijawab. Ya, mungkin juga itu habit ya. Saya termasuk yang ini juga loh. Habit Indonesian pride ya, Dok? Indonesia. Kalau nggak makan nasi nggak makan namanya ya. Benar. Itu lebih ke habit mungkin ya, Dok. Iya. Dan saksi hidup saya itu adalah perawat-perawat di klinik ya. Kalau saya sudah nyampe klinik gitu ya, terus saya pasti akan bilang, Mbak, aku cariin nasi dong. Gitu ya, Dok ya. Daripada ngamuk ya, Dok ya. Iya, Mbak di klinik sama Mas Adib itu sudah paham. Dok, mau makan apa? Aku minta nasi hari ini. Spesifik ya, Dok, nasi. Gitu ya, nasi Dok. Itu. Begini, Dimas ya. Di otak kita ini melakukan sebuah metabolisme glukosa juga ternyata gitu. Jadi otak kita itu melakukan metabolisme glukosa. Makanan yang kita makan itu akan dipecah oleh otak kita untuk menjadi energi otak, untuk jadi energi mental gitu. Saya menyadari kalau saya lapar itu kemampuan kognitifku agak menurun ya. Aku jadi agak on ya. Oh iya. Pernah dengar ya. Ya, karena metabolisme glukosa di otak kita menurun gitu. Dan memang kita pada saat itu butuh kalori gitu. Nah, sepakat ya, kita butuh kalori itu. Yeah. Sekarang kita harus sepakat yang kedua, sumber kalori itu sebetulnya nggak cuma nasi. Ini yang agak susah ya. Ini agak susah ya. Sumber kalori itu bisa dari buah ya. Sumber kalori itu bisa dari air kaldu ya. Anak saya kalau diare itu saya dulu nggak kasih Oralit, saya kasih air kaldu. Saya bikinin air kaldu. Gitu. Jadi asupan kalorinya dapat, asupan mineralnya, asinnya juga dapat, ya, ionnya juga dapat gitu. Jadi kita harus sepakat. Yang kedua, karena kita tahu bahwa kita sedang mengalami penurunan metabolisme glukosa di otak,
glukosa itu gula ya, maka kita perlu berpikir mengsubstitusi, mengisi kembali asupan glukosa di otak kita. Kalori itu nggak selalu nasi gitu. Nah ini mindset ini sebetulnya saya lagi melatih nih, saya sehari makan nasi 2 kali sekarang. Berarti ini untuk Bapak Dimas jawabannya dari mindset-nya dulu ya dok ya, yang perlu diperbaiki gitu ya dok. Betul. Atau kita menggunakan teknik mindfulness eating ya. Mindfulness eating itu kita bayangkan kita makannya bukan makan nasi, tapi kita sekenyang makan nasi. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi memanipulasi. Kayaknya bisa dibahas lagi ya dok ya. Memanipulasi persepsi kita. Oh siap, baik dok. Ini saya berusaha memfasilitasi semua pertanyaan saya baca. Nanti untuk pertanyaan terpilih akan dihubungi oleh admin dari Klinik Utama Dharma Suda Premier. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat ya. Amin. Doa yang banyak biar nanti adminnya berbaik hati. Kemudian dari Ibu Berliana Herawati Purba, ini dalam program ingin mengurangi berat badan agar bisa berkurang minimal 30 kg lagi. Namun di sisi lain juga ada asam lambung yang akut dan juga sering makan malam atau ngemil di malam hari. Mungkin kalau lapar beliaunya nggak bisa tidur. Mungkin ada masukan atau tips gitu mungkin dok. Tinggi 150, berat badannya 107 kg. Ya, oke. Justru yang saya highlight di sini adalah asam lambung akut gitu. Kebetulan di Surabaya ini saya sering bekerja sama dengan seorang senior spesialis penyakit dalam di bidang gastroenterologi ya, Dr. Karin. Beliau itu sering mengkonsulkan pasien-pasiennya yang beliau rasakan ada stresnya, ada kecemasannya, ada problemnya itu ke saya gitu. Dan selalu saya akan menemukan, selalu ketemu. Nah, untuk Bu Berliana, kalau Ibu punya asam lambung yang sudah lama, saya khawatir di balik penyakit asam lambung itu ada kondisi stres yang belum teratasi. Gitu. Selama kondisi stres ini belum teratasi, kita balik lagi ke siklus tadi, nggih. Kan itu akan muter terus gitu. Kita sudah mengobati lambung kita sudah mengobati pola makan kita sudah mengatasi mencoba dengan olahraga, tapi selama stres itu tidak teratasi gitu ya. Permasalahan itu tidak terselesaikan yang tadi saya bilang di tips and trick nomor 1 dan 2 bagaimana problem solving, maka itu tidak akan bisa putus mata rantainya. Itu akan masih muter aja seperti itu. Jadi yang bisa saya sarankan pertama, ayo kita cari problemnya Ibu. Apa yang bikin Ibu stres selama ini yang tidak terselesaikan gitu. Ayo kita selesaikan gitu. Dan seringkali ketika kita punya masalah yang lama, kita jadi capek dengan masalah itu dan akhirnya kita membiarkan masalah itu berlalu saja gitu. Padahal mungkin itu tidak berlalu ya. Kalau kita naik kereta berlalu itu kan berarti sudah makin jauh gitu ya. Tapi kalau yang saya pelajari, masalah yang tidak kita selesaikan itu justru akan kita gembol. Jadi kayak boncengan terus sama kita. Kalau berlalu itu kan kayak kita ngelewati pemandangan kalau naik kereta, tapi ini jadi boncengan sama kita gitu. Dan makin banyak masalah, makin banyak yang kita bonceng dan makin berat genjotannya ya. Makin berat kita membawa beban-beban itu dalam hidup kita gitu. Analoginya seperti itu ya, Bu Berliana. Jadi mungkin masalahnya itu belum ada solusinya, tetapi karena dicoba untuk dilupakan gitu ya. Jadi seolah-olah itu merasa selesai, padahal sebetulnya masih ada terpendam di bawah sadar mungkin dok ya. Yang itu mungkin jadi sumber stresor gitu dok ya. Dan itu kita bonceng terus setiap hari. Gitu. Untuk asam lambung yang apa ya dok yang dikatakan patologis atau kita harus aware abnormal ya. Yang abnormal itu mungkin ada batasannya ya dok ya. Kalau kumatnya berapa lama atau gimana gitu dok. Mungkin ada pengalaman dok. Kasus yang sering saya gitu maksudnya. Kasus yang saya hadapi itu sudah menghindari kecut, pedas, sampai ada yang nyun sewu ya. Kalau orang Jawa itu makannya itu mutih. Nasi sama garam sama air putih saja. Yang orang pikir itu karena alergi, yang karena konsumsi makanan yang sensitif, kecut dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak menyelesaikan asam lambungnya. Sampai seperti itu, Dokter Karin. Dan ada yang sampai turun 15 kg, 20 kg karena asam lambungnya. Kebalikannya kalau Bu Berliana jadi naik gitu ya.
Karena merasa asam lambungnya harus diatasi, jadi makannya ditambah gitu ya dok ya kalau dikasih Betul, lebih sering makannya. Dan saya punya satu pasien yang kemana-mana itu selalu bawa kayak obat minyak-minyak atau bawa snack. Jadi kemana-mana itu bawa cookies, bawa keripik-keripik karena dia berpikir bahwa saya harus makan sedikit tapi sering. Jadi bisa dibayangkan hampir sepanjang harinya akhirnya dia makan gitu dengan membawa prinsip sedikit tapi sering. Gitu. Dan akhirnya berat badannya bertambah. Setelah saya telusuri, ternyata permasalahannya adalah konflik dengan ibunya sendiri. Gitu ya dok ya. Jadi ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa itu terjadi gitu ya, dok ya. Itu yang mungkin perlu bantuan profesional, perlu konsultasi untuk bisa menggali sebetulnya ada masalah apa atau ada hal apa yang perlu diselesaikan, yang menjadi akarnya ya dok ya. Betul sekali. Ya oke, mungkin cukup jelas ya Bu Berliana. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk lingkungan pola asuh latar belakang, apakah berpengaruh dalam manajemen stres? Kemudian kiat apa yang harus diterapkan kalau lingkungan tidak mendukung, namun kita harus berusaha survive mengelola stres supaya tidak terkena imbas dari lingkungan yang tidak suportif tadi. Ya, jadi sebetulnya lingkungan dan pola asuh ini tidak hanya untuk manajemen stres saja ya, tapi termasuk pola makan, gitu. Bapak Ibu saya ini lahir dari kakek dan nenek orang Madura. Di keluarga kakek nenek saya itu yang namanya sayur itu hanya wortel dan kentang. Yang hijau-hijau nggak ada ya dok ya? Yang hijau-hijau dianggap makanan kambing. Oh iya, siap dok. Jadi keluarga kami tidak mengkonsumsi yang daun-daunan hijau itu. Gitu. Jadi bisa dibayangkan itu diturunkan kepada kami cucu-cucu gitu. Mungkin kalau saya tinggal di Madura sampai sekarang saya nggak suka lalapan ya. Gitu. Kebetulan saya tinggal di Surabaya gitu. Jadi pola asuh itu membentuk pola makan. Gitu. Kemudian kita lihat orang-orang yang orang Batak gitu ya. Orang Batak mereka merasakan rendang yang dibikin di Medan dan rendang yang dibikin di Surabaya. Gitu ya. Itu rasanya berbeda. Karena rendang yang Batak itu 1 kilogram daging itu kelapanya 10 butir. Oh my God. Itu teman saya sendiri yang mengatakan itu. Saya kalau nggak merasakan rendangnya mama dia bilang, mama saya itu hanya level yang level yang mild gitu ya, level yang ecek-ecek gitu ya. Cupu ya dok ya. Ya cupu. Karena mama saya itu kalau masak rendang gitu ya, dagingnya 1 kilo, kelapanya 10 butir. Can you believe it gitu? Bisa kita bayangkan gitu. Pola asuh membentuk pola makan. Iya. Gitu. Kalorinya juga ya dok masuk ya. Termasuk ketika kita melihat orang tua kita stres dan orang tua kita tidak berhasil memanage stres, kita akan meniru cara orang tua kita untuk mengelola stresnya. Misal nih, kalau kita melihat orang tua kita banyak berdoa gitu ya, kita tanya, Bu, kenapa Ibu berdoa? Ya ini bapakmu lagi ada masalah di kantornya, Ibu mendoakan bapakmu. Maka kita akan mendapatkan nilai-nilai bahwa, oh kalau kita berdoa, Tuhan itu akan kasih kita pencerahan untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya punya pasien juga. Kebetulan beliau ini punya kebiasaan makan bersama di luar. Gitu. Jadi ketika beliau makan di luar itu beliau makan bersama anak dan cucunya. Gitu. Dan beliau itu selalu menutup makan malamnya dengan minum kayak minuman chat time dan boba-boba itu. Selalu menutup makan malamnya dengan minuman itu. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, setiap hari satu gelas yang 350 atau 500 ml cup yang ada bobanya, ada gulanya, ada susunya di situ. Gitu. Setiap malam gitu. Dan ketika anak itu bertanya, "Ibu kenapa minum ini?" "Aku kalau minum ini rasanya tenang, Le." Berarti masuk, di situ, masuk. Di situ ada manajemen stres, di situ ada pola makan. Ditiru sama anaknya. Ditiru sama cucunya, wong minuman boba itu enak loh. Ya, jadi sekali lagi bahwa apa yang kita lihat dari orang tua kita itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Apa yang ditiru sama kita, apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak kita seperti itu. Jadi kalau di keluarga saya yang bisa saya sarankan adalah modeling, kita menjadi panutan. Gitu, kita menjadi panutan. Kalau kita tidak mencontohkan, anak-anak kita nggak akan berubah gitu.
Oke. Jadi kalau pengaruh atau tidak itu sangat-sangat pengaruh ya dok ya. Tapi Betul. bagaimana kalau kita harus survive di lingkungan yang terlanjur seperti itu, ya berarti kita harus berusaha mengubah mindset menjadi pelopor di keluarga untuk mengubah itu ya dok, pola-pola makan yang mungkin tidak sesuai, tidak baik sebetulnya. Benar Ya, dok, banget. ya. Kemudian ini Bapak Irwan Basri bertanya, dalam satu hari saya makan sangat sedikit, sehari 1 kali siang hari, namun berat badan mudah meningkat walaupun sudah berolahraga. Mohon arahannya. Terima kasih. Betul. Betul. Itu yang tadi saya jelaskan dari 4 aspek ya yang menyebabkan kita jadi obesitas ya. Berarti dalam situasinya Pak Irwan ini pola makannya sudah benar, olahraganya sudah baik. Yang belum benar metabolismenya. Gitu. Ya, itu ya, dok. Andaikan kita punya saklar untuk mengatur metabolisme kita gitu ya. Jadi kayak ngatur volume dinaikkan atau diturunkan itu indahnya gitu. Tapi masalahnya kita nggak punya tombol untuk mengatur metabolisme kita. Gitu. Nah, ini metabolisme itu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan kita, gitu ya, dok ya. Tuh. Kalau saya menghadapi Pak Irwan, saya akan mengajak Pak Irwan mengevaluasi semuanya. Yang pertama genetik, yang kedua pola tidur, yang ketiga stres, yang keempat pola makan, olahraga, termasuk beban kerja, termasuk persepsi kita terhadap diri kita sendiri ya. Itu. Saya punya pasien, Dokter Karin. Dia ini anak SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya. Dulu dia gendut, berat badannya 50 sekian gitu ya. Karena dikomentari banyak orang, akhirnya dia diet ekstrim dan tahu berat badannya sekarang berapa? 25 kg. SMA kelas 1 berat badannya 25 kg. Oh, jadi kayak anak SD ya, Dok ya. Jadi kayak umur 10 tahun ya, Dok. Kayak berat badan 10 tahun tapi tinggi badan SMA. Jadi bisa dibayangkan. Itu saking dia ingin menjaga supaya orang tuh nggak komentar negatif tentang berat badannya. Gitu. Dan saya mematahkan keyakinan itu agak sulit karena saya harus menunjukkan bahwa orang lain itu support dengan sudut pandang dia yang baru bahwa 25 kg ini nggak sehat gitu. Yang sehat itu mungkin kalau level dia 42 atau 43 gitu. Dan itu perjuangan saya sampai sekarang untuk menaikkan berat badannya. Terakhir saya dikabarin berat badannya sudah 35 tapi belum mencapai 40. Gitu. Dan ternyata dia depresi. Sedih nggak sih gitu loh? Iya, Dok. Sedih banget gitu. Karena memang dia masa kecilnya dia ini lucu, ginuk-ginuk gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ginuk-ginuk, pipinya tembem dan sebetulnya keluarganya ini seneng gitu loh. Orang Jawa bilang apa ya? Mudang ya. Kayak memberi sapaan-sapaan sayang yang cute, yang lucu gitu. Tapi ternyata itu membuat dia jadi sangat tidak percaya diri dengan dirinya. Banget ya. Iya. Ternyata ya memang masalahnya itu kompleks sekali ya, Dok ya. Oke, betul. Sifatnya individual ya. Jadi mungkin sangat individual. Ya, untuk Bapak Irwan Basri mungkin bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan yang profesional, mungkin bisa ke Dokter Uci di Klinik Utama Dharma Sada Premier, bisa buat janji dengan admin di klinik ya Bapak ya, untuk mengatasi problem yang sekarang Bapak alami. Jadi habis ini Mbak, Mas perawat siap-siap menerima. Iya, sebaiknya langsung masukkan karena untuk konsultasi sama Dokter Uci ini masuk Jadi kayak masuk Zoom ya. Nah, ada waiting room-nya ya. Iya. Jadi jangan lama-lama, langsung kontak ke admin. Untuk ini pertanyaan terakhir dari Ibu Hani, itu tadi sudah terjawab oleh Dokter Uci di pertanyaan yang sebelumnya juga. Kalau sedang menstruasi cenderung ingin makan banyak atau ingin ngemil. Jadi itu tadi karena pengaruh hormonal itu tadi ya, Dok ya. Oke, betul. Baik, ini tadi semua pertanyaan sudah kita fasilitasi dokter untuk terjawab semua, alhamdulillah. Kemudian untuk yang pertanyaan terbaik nanti akan dihubungi langsung oleh admin klinik. Mudah-mudahan dari yang nanya-nanya ini juga semua bisa dapat ya dok ya. Pertanyaannya bagus-bagus loh benernya. Iya, pertanyaannya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan dapat door prize semua ya. Iya, betul.
Jadi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada take home message sedikit dari Dr. Uci untuk seluruh peserta webinar terkait dengan tema dari webinar kita hari ini, Dok. Mungkin bisa disampaikan sedikit. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Karin. Jadi saya setuju bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu, dan saya juga setuju bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, termasuk dalam kesehatan menjaga berat badan kita dan menjaga pola makan kita. Artinya kalau kita mau sehat secara fisik, maka kita juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan jiwa kita. Kira-kira itu, Dokter Karin. Matur nuwun. Yep. Terima kasih banyak dokter untuk asupannya pada kami semua peserta webinar yang diadakan oleh Klinik Utama Darmasada Premier. Pastinya akan bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk kaitannya stresor dan juga obesitas ya dok ya. Ya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu untuk webinar ini. Jangan lupa bahwa Klinik Utama Darmasada Premier bulan ini akan mengadakan webinar yang kaitannya tentang obesitas. Jadi untuk hari ini yang sudah berbicara adalah Dr. Razimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan atau Dr. Uci, yang membahas obesitas dan stres dari aspek kejiwaan. Untuk minggu-minggu berikutnya akan ada juga dari dokter spesialis rehab medik, supaya tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa untuk follow Instagram dari Klinik Darmasada Premier, @Darmasada Premier Klinik ya, dan juga kontak ke admin apabila memerlukan bantuan. Untuk mungkin ada yang setelah ini jadi ada timbul kesadaran, oh mungkin ini saatnya saya berkonsultasi dengan yang profesional, ahli kejiwaan, bisa langsung kontak ke Klinik Utama Darmasada Premier. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak semua atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya izin lift ya. Selamat praktek ya. Terima kasih. Sama-sama dokter. Matur nuwun sangat dok. Hati-hati di jalan. Mbak Dewi masih mau muterin apa video, Mbak? Ya, mungkin buat yang masih ada waktu boleh stay di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kontak klinik ya dok ya. Ya. Okay. Terus kemudian ini tadi ada tambahan dari admin, Instagramnya @darmahusadepremier_klinik, CLINIC, seperti itu. Baik, saya izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, saya juga live.